Di kehidupanku yang lalu, aku menikah dengan Hui Hongtao selama 40 tahun. Dengan cemas dan lelah membantunya merawat orang tuanya. Tapi pada akhirnya, aku hanya mendapatkan pengkhianatan, kelicikan, dan pembunuhan Hui Hongtao. Hui Hongtao. Bai Qingqing. Aku kembali dari neraka. Sekarang giliranmu untuk pergi ke neraka. Kak Hugh, kau tidak bisa mengabaikan kami ibu dan anak. Apa yang terjadi? Biduan ipar perempuan keluarga Wah. Apakah ada kebakaran? Ya. Apa yang terjadi? Ini, Xinrui, ada apa denganmu? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Mengapa wajahmu berlumuran darah? Benar sekali, pada malam pernikahanmu. Biduan ipar perempuan keluarga Liu. Bukankah seharusnya kau bersama Direktur Hugh, bermesraan di kamar? Mengapa kau berdiri di sini, tepat setelah menikah ini terjadi? Maafkan aku, apakah aku mengganggu semuanya? Aku hanya ingin akhirnya bersama kakak Hongtao, mencapai akhir yang bahagia. Aku terlalu bahagia. Jadi aku menyalakan petasan untuk merayakan. Jadi begitu kejadiannya. Siapa itu? Apa yang terjadi di sini? Tidak tidur di tengah malam. Kak Hugh, apa yang terjadi di sini? Ini, bagaimana situasinya? Bukankah hari ini adalah hari Direktur Hugh menikah dengan Han Xinrui? Mengapa Direktur Hugh memeluk Bai Qingqing? Tepat sekali. Siapa yang menyalakan petasan? Pergi cari mereka. Kakak Hongtao. Itu aku. Hantu. Mereka sudah berpelukan. Itu terlalu tidak senonoh. Benar-benar, pasangan yang tidak tahu malu. Kau. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Kamu memukulku. Kapan aku memukulmu? Jangan bicara omong kosong. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Mengapa aku harus memukulmu? Apakah kamu lupa? Lepaskan. Masih ada noda darah di lemari sekarang. Mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Memukul pengantin wanita di malam pernikahan. Direktur Hugh ini benar-benar tidak bisa diterima. Tepat sekali. Itu benar-benar tidak bisa diterima. Memukul pengantin wanita. Kau terluka. Mengapa kau tidak memberitahuku? Bukankah kamu sedang terburu-buru untuk menemui kakak ipar Qingqing? Direktur Hugh, malam ini adalah malam pernikahanmu dengan Han Xinrui. Apakah kau memeluk orang yang salah? Tepat sekali. Itu benar, memeluk wanita lain. Betapa tidak pantasnya itu. Mengapa kamu memeluk kakak ipar? Aku di sini karena Niu sakit demam. Qingqing sendirian dan sangat ketakutan tak berdaya. Jadi aku pergi untuk memeriksa mereka. Pembohong. Benar-benar pembohong. Bohongi saja hantu. Itu keterlaluan. Kak Hugh. Maafkan aku. Ini semua salahku karena terlalu cemas hari ini. Aku lupa kau akan menikah. Kau adalah sahabat Sun Jong. Aku terlalu mempercayaimu. Jadi setiap kali terjadi sesuatu, aku langsung terpikir untuk mencarimu. Sesuatu tiba-tiba terjadi pada Sun Jongku. Aku adalah seorang wanita yang membesarkan anak sendirian. Dan dia tiba-tiba jatuh sakit. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Han Xinrui, jadi ini perbuatanmu bukan? Aku sudah mengatakannya padamu. Aku akan segera kembali. Tapi kau malah membuat keributan. Sekarang Qingqing menangis seperti ini. Apakah kau puas sekarang? Lagi pula, Sun Zhong adalah saudaraku. Dia sudah tidak ada lagi sekarang. Aku merawat keluarganya. Ada apa? Minta maaf pada Qingqing sekarang. Xinrui, kepalamu masih berdarah. Aku akan membawamu ke klinik. Mari kita perban. Kebetulan sekali malam ini,
adalah giliranku berjaga. Jangan berdebat dengan Direktur Hugh. Jika tidak itu akan menguntungkan orang lain. Membuat keributan besar sekarang tidak cukup untuk membuat pasangan pezina ini benar-benar dipermalukan. Biarkan mereka pergi untuk saat ini. Ayo pergi. Kakak ipar jangan khawatir. Setelah Han Xinrui kembali dari klinik, aku pasti akan membuatnya meminta maaf padamu. Meminta maaf padanya. Apakah Bai Qingqing layak? Mari kita kembali juga. Xinrui, kau memukul dirimu sendiri cukup keras. Perhatikan lebih banyak waktu istirahat. Jangan kena air. Terima kasih Bibi. Xinrui, pernikahanmu. Bibi, tidak apa-apa, kakak Hongtao berkata. Bahkan jika dia dan Bai Qingqing berbaring di tempat tidur yang sama, mereka akan menggunakan 2 selimut, murni dan tidak berdosa. Apa? Mereka masih berbaring di tempat tidur yang sama. Bibi, jangan beritahu siapapun. Tidak baik jika orang luar tahu. Bibi Wang adalah pengeras suara besar di kompleks keluarga. Dalam kurang dari 1 hari, berita tentang Hui Hongtao dan Bai Qingqing berbaring bersama akan tersebar kemana-mana. Gadis yang bodoh sekali. Tapi baguslah kalau kamu bisa memikirkannya baik-baik. Hidup ini, kamu harus menutup mata terhadap hal-hal tertentu untuk bisa menjalaninya. Lagi pula kamu dan Direktur Hugh, kami sudah menikah. Kita tidak bisa bercerai begitu saja kan? Aku mengerti. Terima kasih Bibi. Jika Bibi tidak butuh apa-apa lagi, aku akan kembali sekarang. Kakak Hongtao juga seharusnya segera kembali. Bisakah kamu mengatasinya sendiri? Ya, aku bisa. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak membawa uang. Sekarang adalah masa penindasan yang keras. Jika kamu bertingkah seperti berandalan di jalan, kamu akan dieksekusi oleh regu tambak. Tolong aku, Kamerat. Lepaskan aku. Jangan takut. Aku dari wilayah militer pertahanan perbatasan. Aku bukan gelandangan. Aku terluka saat menjalankan misi. Jika kamu membawaku kembali ke wilayah militer, aku pasti akan berterima kasih padamu. Funuchan Komandan Wilayah Militer Angkatan Darat. Kamerat, apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak aku bisa membawamu ke klinik terdekat. Bawa aku kembali ke wilayah militer. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Baiklah. Kamerat, dari sini ke wilayah militer pertahanan perbatasan, masih berjarak 2 kilometer. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggendongmu di punggungku. Jika kamu bisa menggendongku, kalau begitu gendong aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Baiklah. Kamerat kemarin itu. Mengapa dia begitu berat? Seperti batu. Rasanya seperti tulang-tulangku akan hancur. Han Xinrui, kau akhirnya ingat untuk pulang. Han Xinrui, kau adalah wanita yang sudah menikah. Namun kau tidak pulang sepanjang malam. Katakan padaku, dengan pria liar mana kau bermain-main? Hui Hongtao, apa kamu buta? Atau, apakah kamu sudah pikun dan kehilangan ingatanmu? Dari sini ke klinik, paling lama 1 jam perjalanan pulang pergi. Namun kau pergi sepanjang malam. Dan kau masih berani bilang kau tidak bermain-main. Berhenti memproyeksikan pikiranmu sendiri kepada orang lain. Aku tidak sudi membuang-buang kata padamu. Hari ini, kau harus pergi dan meminta maaf secara terbuka kepada Qingqing. Kamu ingin aku istri sah meminta maaf kepada selingkuhan? Hui Hongtao. Berani sekali kamu. Pergi minta maaf kepada kakak ipar sekarang juga. Jika tidak, kita tidak seharusnya melanjutkan pernikahan ini. Kalau begitu mari kita bercerai. Apa katamu? Aku tidak akan menghalangimu untuk merawat Bai Qingqing tersayangmu. Kita akan bercerai. Baik. Han Xinrui, kau tunggu saja. Benar saja. 5 batang emas yang ditinggalkan orang tua angkatku untukku. Dan uang mahar 2.000 yuan telah diambil. Di kehidupan sebelumnya,
Hui Hongtao memberitahuku bahwa ibu mertuaku telah menyimpannya. Kemudian, 5 atau 6 tahun kemudian, aku tahu Hui Hongtao menanggung semuanya. Bai Qingqing dan putranya. Bai Qingqing bagaimanapun kau menghabiskannya. Kau akan memuntahkannya kembali untukku. Halo, apakah ini kantor keamanan publik? Rumah kami telah dirampok. Petugas keamanan publik, mahar itu didapat orang tua angkatku dengan mengorbankan nyawa. Anda harus membantuku menemukannya kembali. Kawan Han harap tenang. Fusian Komandan Kantor Keamanan Publik. Kami pasti membantumu merebut kembali propertimu dan tak membiarkan rakyat menderita. Aku akan mengajakmu keluar bermain lain kali. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari kalian yang bekerja. Apa yang kalian lakukan di rumahku? Hongtao, kau akhirnya kembali. Rumah kami dirampok. Apa yang hilang dari kita? Apa yang ditinggalkan orang tua angkatku untukku? 5 batang emas dan 2.000 yuan. Apa yang harus kita lakukan? Xinrui mengetahuinya, dan dia bahkan melaporkannya ke keamanan publik. Jangan takut, aku akan menanganinya. Mas kawinnya tidak hilang. Aku menggunakannya. Jika kau kehilangan sesuatu, mengapa kau tidak memberitahuku? Kau bahkan memperingatkan keamanan publik. Menyebabkan kekacauan besar seperti ini. Kau terlalu ceroboh. Kau menggunakannya digunakan di mana? Mengapa kau peduli di mana aku menggunakannya? Cepat cabut kasusnya. Dan biarkan para petugas pergi. 5 batang emas dan 2.000 yuan. Apa yang kau beli sampai menghabiskan uang sebanyak itu? Kau pasti telah bertemu dengan penipu. Petugas keamanan publik, Anda harus membantuku menangkap penipu sialan itu. Kawan Hugh, karena kamu bilang uang itu semuanya kamu yang pakai. Apa yang kamu beli? Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Jika tidak, kami terpaksa merepotkanmu untuk ikut bersama kami. Hongtao, tepatnya orang sialan mana yang menipumu? Beritahu kami segera. Aku tidak menggunakan mas kawin itu. Aku menghilangkannya. Apakah kamu memakainya atau menghilangkannya? Aku menghilangkannya. Aku takut Xinrui akan khawatir. Itulah sebabnya aku tidak mengatakan apa-apa. Di mana kau menghilangkannya? Kapan kau menghilangkannya? Tadi malam, aku menghilangkannya di jalan. Kita menikah kemarin. Tadi malam, kau hanya pergi ke rumah kakak ipar Qingqing. Cepat lihat lehernya. Kalung emas yang tebal sekali. Dia juga memakai gelang emas di tangannya. Gelang emas yang besar sekali. Kakak Sun Song hanya pekerja sementara di pabrik pupuk. Gajinya bahkan tak cukup untuk keluarganya. Untuk makan. Dari mana dia mendapatkan uang? Untuk membelikanmu gelang emas dan kalung emas kakak ipar. Mungkinkah gelang emas dan kalung emas kakak ipar dibuat dari batang emasku? Hongtao, kau benar-benar mengambil batang emas yang orang tua angkatku, tukar dengan nyawa mereka, dan membuatkan gelang untuk kakak ipar. Kamu benar-benar mengambil mahar istrimu untuk membiayai perempuan jalan. Direktur Hugh benar-benar keterlaluan. Hui Hongtao dan Bai Qingqing, kalian berdua pezina. Tidak. Bukan itu. Kak Hugh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya juga bekerja di pabrik pupuk. Jika masalah ini terungkap, saya tidak akan bisa mengangkat kepala lagi di pabrik itu. Han Xinrui, berhenti bicara omong kosong. Sudah kukatakan padamu ratusan kali. Kakak ipar Qingqing dan aku benar-benar tidak bersalah. Bisakah kau berhenti menyeret Qingqing ke dalam hal ini? Aku percaya pada karakter kakak Hongtao. Bahkan jika kau sering menginap di rumah kakak ipar, kau pasti tidur di bawah selimut yang terpisah. Menjaga kesopanan mutlak. Hanya saja batang emas dan uang itu didapatkan oleh orang tua angkatku dengan nyawa mereka. Aku harus menemukannya. Apa? Direktur Hugh sering menginap di rumah Bai Qingqing. Bukankah itu perselingkuhan? Tepat sekali. Aku tidak melakukannya. Jangan dengarkan omong kosong Han Xinrui. Han Xinrui, anggap saja uang ini pinjaman dariku. Aku akan menuliskan surat utang untukmu, oke? Hongtao, mengapa kau menuliskan surat pengakuan hutang untukku? Aku ingin menemukan orang yang hina itu, pembohong penipu, dan membalaskan dendammu. Xinrui, aku akan mengembalikan uang ini kepadamu dalam 10 hari. Begitu banyak orang yang menonton, dan petugas keamanan publik ada di sini. Aku tidak bisa membantahnya. Aku memohon padamu. Xinrui, kenapa tidak kamu ikhlaskan saja? Bagaimanapun dia adalah suamimu. Jangan menekannya terlalu keras. Baik,
Kalau begitu kau tulis surat pengakuan hutangnya. Dalam 10 hari, jika kau tidak bisa menyerahkan uangnya, aku akan tetap melaporkannya ke keamanan publik. Aku bersumpah akan melawan penipu itu sampai akhir. Petugas, terima kasih atas kerja keras Anda. Jika uangnya tidak dikembalikan kepadamu dalam 10 hari, silakan datang mencariku. Baiklah, semuanya bubar. Ayo pergi. Jika aku tahu, seharusnya aku langsung pulang saja tadi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Itu sudah dibuat menjadi gelang emas. Aku tidak bisa begitu saja melelehkannya, kan? Semua orang akan semakin mencurigai kita. Mungkin sebaiknya aku pulang dulu saja. Kakak ipar, di mana kau membuat gelang emas ini? Ini benar-benar indah. Begitu batang emasku ditemukan, aku akan pergi membuat 2 juga. Han Xinrui, kau puas setelah membuat keributan hari ini. Kau harus menyeret King ke dalam masalah ini. Baru setelah itu kau merasa senang, bukan? Kembalikan batang emas dan uangku dalam 10 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Kita sudah menikah. Barang-barangmu adalah milikku. Mengembalikan apa? Sejujurnya, aku sama sekali tidak berencana untuk mengembalikan uang itu. Bahkan pejabat jujur pun sulit menyelesaikan pertengkaran keluarga. Lain kali jika kau melaporkannya ke keamanan publik, aku akan bersikeras bahwa aku menghilangkannya. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tahu orang ini akan gagal membayar hutangnya, tunggu saja. Mengapa Han Xinrui tidak lagi meributkan hal ini denganku? Mengingat wataknya, dia pasti akan menginterogasiku. Menanyakan, apakah semua barang ini kuberikan pada Bai Qingqin? Han Xinrui pasti merasa bahwa keributan yang dia buat hari ini sudah terlalu berlebihan. Takut kalau aku benar-benar akan menceraikannya. Itulah sebabnya dia tidak berani membuat masalah lagi. Qingqin, batangan emas dan uang itu tidak perlu dikembalikan. Dahai ayah Hue Hontao. Kenapa dia ada di sini? Silan ibu dari Hue Hontao. Mungkinkah dia tahu bahwa kita membiarkan rumah itu ditempati oleh keluarga Bai Qingqin? Pergi tanya dia. Xinrui, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu bertengkar dengan Hong Tao? Ibu, ayah. Hong Tao menghilangkan semua maharku. 5 batang emas, 2.000 semuanya hilang. Masalah Hui Hong Tao membiarkan rumah itu ditempati oleh adik laki-laki Bai Qingqin. 2 anjing tua ini, mereka mengetahuinya. Orangnya sudah pindah masuk, mencoba mengusir mereka. Tidak akan semudah itu. Mari kita ambil kembali batang emasnya dulu. Perempuan tua itu sudah lama menginginkan 5 batang emas itu. Aku tidak percaya dia tidak merasa khawatir. Uang sebanyak itu, bagaimana mungkin semuanya bisa hilang? Pasti itu ditipu oleh seseorang. Aku bilang wanita tua di sebelah itu, kenapa dia memakai emas dan perak? Jadi itu sebabnya. Itu semua adalah barang-barang milik keluarga kita. Perempuan tua di sebelah itu. Seseorang pindah ke sebelah rumah. Benar sekali. Itu disewakan kepada seorang kerabat jauh. Ini semua masalah sepele. Ayo cepat cari Hong Tao dan tuntut batangan emas itu kembali. Ibu, lihat mereka. Apa yang kamu lakukan? Mereka bilang sebelumnya, Hong Tao, batang-batang emas itu dan semua uang itu diberikan kepada Bai Qingqin. Aku masih tidak mempercayainya. Sekarang tampaknya itu benar. 5 batang emas dan 2.000. Kamu, dasar jalang, putraku baru saja menikah dan kamu sudah merayunya. Pertunjukan akan segera dimulai. Hong Tao, lebih baik kamu mengaku jujur padaku. Apakah kamu memberikan batangan emas dan uang Xinrui semuanya kepada Bai Qingqin? Apakah kau dan ibuku pergi mengadu tentangku? Han Xinrui, apakah menurutmu membuat keributan seperti ini menarik?
Apakah kau masih ingin menjalani kehidupan yang baik? Begitu banyak barang hilang di rumah. Bukankah aku harus membicarakannya dengan orang tuaku? Bukankah begitu? Ibu, Hong Tao tidak hanya memberikan mas kawinku kepada Bai Qingqing, tetapi juga gajinya untuk menyubsidinya. Bukankah kamu bilang kamu menabung gajimu untuk Xin Rui? Dalam kehidupanku yang lalu, Hui Hong Tao memberikan seluruh gajinya kepada Bai Qingqing dan anaknya. Tetapi di depan orang tuanya, dia bilang aku menghabiskan semuanya, menyebabkan aku dimarahi oleh perempuan tua itu. Sebagai pemboros selama separuh hidupku, dalam kehidupan ini, jangan pernah berpikir untuk membuatku disalahkan lagi. Hong Tao, kapan kamu memberiku uang itu? Kamu jelas-jelas mengatakan bahwa Bai Qingqing sendirian tidak mudah membesarkan seorang anak. Jadi, kamu mengambil gaji yang seharusnya menggantikan posisi ayahku dan memberikan semuanya kepada Bai Qingqing. Kamu tidak memberitahu ibu. Aku memberikan rumah itu untuk ditinggali adik laki-lakimu. Dan kamu malah mengambil gaji putraku dan mahar menantuku. Kamu memperlakukan seluruh keluarga kami seperti orang bodoh. Dasar jelang, akan kucabik-cabik wajahmu. Kakak Hugh, selamatkan aku. Pukul. Pukul lebih keras. Kakak Hugh, selamatkan aku. Ibu. Jalan. Hugh Hong Tao, kamu benar-benar memukul ibumu sendiri demi wanita ini, Bai Qingqing. Dasar anak durhaka. Ibu. Aku hanya takut kau akan menyakiti Qingqing. Qingqing sudah kesulitan merawat anaknya sendirian. Tidak mudah baginya. Apa yang kau lakukan? Jangan dengarkan Han Xinrui yang memicu masalah. Dia hanya tidak bisa tahan melihat Qingqing hidup dengan baik. Han Xinrui, kau membawa ibuku ke sini hanya untuk memaksaku agar berhenti merawat Qingqing dan anaknya kan. Kau membuang-buang tenagamu. Aku sudah berjanji pada Sun Shon untuk menjaga Qingqing dengan baik hari ini. Bahkan jika siapapun datang, tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Jika kau benar-benar tidak tahan, aku akan segera pergi bersamamu ke unit untuk mengajukan laporan. Dan aku akan menceraikanmu. Han Xinrui, mari kita lihat. Apakah kau masih tidak mau mengalah kali ini? Baiklah, kamu kembalikan batang-batang emasku dan uang kepadaku. Dan aku akan segera menceraikanmu. Ibu. Ibu juga melihatnya. Mas kawinku. Gaji Hong Tao. Semuanya diberikan kepada Bai Qingqing. Jika kita harus bercerai itu juga tidak apa-apa. Kembalikan saja barang-barang ini kepadaku terlebih dahulu. Pekerjaan Hong Tao dan pekerjaanku, keduanya adalah pengganti untuk orang tua angkat Xin Rui. Jika mereka bercerai, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang? Batangan emas dan 2.000 yuan adalah milikku. Berdasarkan apa kau memberikannya pada wanita jalang Bai Qingqing ini? Xin Rui, jangan khawatir. Ibu pasti akan membantumu mendapatkan keadilan ini kembali. Terima kasih, Ibu. Hong Tao, cepatlah, bawa kembali barang-barang itu kepadaku. Jika kamu tidak bisa membawanya kembali, aku akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Han Xinrui, inilah yang kau inginkan, bukan? Mulai sekarang, kau bisa melupakan soal. Aku akan memberimu pandangan menyenangkan lagi. Ibu, lihat dia mengancamku. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Ibu. Hong Tao demi Bai Qingqing bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Mulai sekarang, aku pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik lagi. Jika tidak, mungkin kita sebaiknya bercerai saja. Bai Qingqing, cepat keluarkan uangnya. Jika tidak, aku akan pergi mencari para pemimpin pabrik dan melaporkanmu. Mengatakan bahwa kamu menggoda putraku. Jika wanita tua itu benar-benar membuat keributan, aku mungkin akan kehilangan pekerjaanku. Kakak Hugh, uang ini awalnya aku pinjam darimu. Sekarang Xin Rui bersikeras memintanya. Jadi aku akan mengembalikannya padamu. Mengembalikannya padamu. Dua batang emas hilang. Dan uangnya juga tidak cukup. Hanya ini yang tersisa.
Sisanya digunakan untuk mengobati penyakit Niu Niu. Niu Niu menderita penyakit jantung bawaan. Dia gelang. Kalung. Gelang emas ini, aku bahkan belum memakainya. Kamu adalah seorang janda, dan kamu benar-benar berani memakainya. Ini masih belum cukup. Sama sekali tidak ada uang yang tersisa. Radio ini seharusnya bisa dijual seharga beberapa puluh yuan. Dan mesin jahit ini, senter, dan sepeda jengki di luar itu. Jika kita mengumpulkan semuanya, itu seharusnya cukup. Jika kamu mengambil semua barang ini, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Xinrui. Kenapa bahkan wanita yang sudah punya anak pun tidak bisa kau kalahkan? Laki-laki kau tahu, perlu dibujuk. Batangan emas dan uang ini, ibu akan menyimpankannya untukmu dulu. Karena kamu begitu mengecewakan. Bagaimana jika Hong Tao memberikannya lagi kepada Bai Qingqing? Itu tidak akan baik. Ibu. Bukankah ibu bilang, rumah yang ditinggalkan orang tua angkatku untukku, disewakan kepada kerabat jauh? Mengapa ibu baru saja mengatakan bahwa itu disewakan kepada saudara laki-laki Bai Qingqing? Sudah berakhir. Dalam kegembiraanku, aku keceplosan. Tetapi aku percaya, ibu pasti tidak akan membohongiku. Lagi pula pekerjaanmu diambil alih dari ibuku, dan pekerjaan Hong Tao diambil alih dari milik ayahku. Jika kalian juga merencanakan untuk mengambil rumah yang ditinggalkan orang tuaku untukku, itu akan sangat tidak berperasaan. Itu benar. Itu Xinrui. Ibu masih harus pulang dan memasak, karena uang ini telah didapatkan kembali. Kamu harus menjaganya dengan aman. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Pulang. Ini hanyalah permulaan. Aku akan mengambil kembali rumah itu. Kualifikasi akademik. Dan masalah mengenai orang tua kandungku. Aku akan menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Wilayah Militer Angkatan Darat. Xiang Yubin, Komandan Wilayah Militer Angkatan Darat. Komandan Fu, kali ini, kau telah memberikan jasa yang besar. Aku sudah mengajukan pujian untukmu dari atasan. Penghargaan itu akan segera diberikan. Terima kasih, Komandan. Kawan. Bagaimana kalau aku berjalan sendiri saja? Jangan bergerak. Aku bisa mengatasinya. Komandan, aku berhasil menyelesaikan misi ini. Sepenuhnya berkat bantuan dari seorang kawan perempuan. Aku ingin berterima kasih kepada kawan perempuan itu. Bolehkah, Komandan? Tentu saja boleh. Pergi tanya kawan perempuan itu. Apa yang dia butuhkan? Wilayah militer akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaannya. Terima kasih, Komandan. Pergilah. Halo, Nyonya. Yu Chen. Yang Hongmei, istri Sang Yubin. Apakah kau punya petunjuk? Belum. Jangan terlalu sedih. Nyonya, apakah Anda sedang mencari putri yang hilang saat masih kecil? Istriku tidak pernah menyerah. Kali ini kembali ke ibu kota. Dia hanya ingin melihat jika ada petunjuk. Pertanian hutan telah berubah sepenuhnya. Para penduduk lama, semuanya telah pindah. Tidak ada satupun petunjuk. Yang tua akan dipindahkan ke barat laut lagi. Nyonya harap tenang. Perbuatan baik akan membuahkan hasil. Putri Anda pasti telah diadopsi oleh orang yang baik hati dan menjalani kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Jangan khawatir.
pekerjaan Han Xinrui, dan rumah orang tuanya. Aku bisa mengaturnya untukmu. Kakak Hugh, kamu sangat baik padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Aku tidak memintamu untuk membalas budiku. Hanya biarkan aku menciummu dengan benar. Ini mengerikan. Kakak-kakak ipar, pabrik pupuk akan mengambil kembali rumah yang kita tinggali. Rumah ini milik menantuku. Tidak ada dari kalian yang bisa membuat kami pindah. Rumah menantumu. Menantumu? Siapa itu? Menantuku adalah Hugh Hongtao. Dia adalah direktur pabrik pupuk kalian. Apa? Takut sekarang? Takut? Pergi dari sini dasar nenek sihir tua. Hongtao. Bibi tua ini bilang, kamu adalah menantunya. Bibi. Kebetulan sekali. Aku juga istri Hongtao. Kami bahkan punya akta nikah. Aku tidak tahu. Apakah putrimu punya akta nikah dengannya? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Wanita jalang ini, siapa dia? Dia adalah istri Hongtao, Han Xinrui. Hongtao, kapan kamu menikahi istri baru? Cepatlah, dan perkenalkan dia kepada para pemimpin pabrik kami. Hui Hongtao, kamu benar-benar berselingkuh. Tidakkah kamu takut aku akan mencopotmu dari jabatanmu? Manajer, tidak. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Omong kosong. Nenek tua ini berteriak di depan umum bahwa kamu adalah menantunya. Apa menurutmu kami semua tuli? Benar, itu benar. Kami semua mendengarnya dengan jelas tadi. King, cepat jelaskan kepada manajer. Ibu, cepat jelaskan. Manajer, aku minta maaf. Aku tadi hanya bicara omong kosong. Aku tadi hanya mencoba menghentikan Anda mengambil rumah itu. Putriku baik King. Suaminya bernama Sun Jong, bukan Direktur Hugh. Tuan manajer pabrik, aku memohon padamu, tolong Anda tidak boleh memecatnya. Jika Anda memecatnya, seluruh keluarga kami tua dan muda tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Itu tidak benar. Entah dia dipecat atau tidak. Apa hubungannya dengan mata pencaharian keluargamu? Jangan bilang dia memberimu biaya hidup setiap bulan. Konyol. Gajinya sendiri tidak dia habiskan untuk istrinya sendiri, melainkan malah memberikannya kepada orang luar. Ibu, omong kosong apa yang ibu bicarakan sekarang? Manajer, ibuku tidak bermaksud begitu. Maksudnya adalah, Direktur Hugh adalah pemimpin yang baik, bertanggung jawab, dan sangat cakap. Anda benar-benar tidak boleh memecatnya. Ya. Xinrui, mengapa kamu berulang kali salah paham terhadap ibuku? Apakah kamu masih menyimpan dendam? Karena pada malam pernikahanmu, aku memanggil kakak Hugh untuk membantuku menyelamatkan Yun Yu. Tapi aku sudah meminta maaf kepadamu. Mengapa kamu masih mempermasalahkannya? Baik King, apa yang aku benci jauh lebih banyak daripada sekadar malam pernikahan. Sejak Hui Hongtao dan aku bertunangan selama 3 tahun penuh, dia menghabiskan separuh waktunya menginap di rumahmu. Semua gajinya menyubsidi kamu dan putramu. Bajingan, tidak tahu malu. Xinrui, dengan mengatakan ini, apakah kamu mencoba memaksaku pergi? Aku tidak ingin hidup lagi. Jika kamu ingin mencari masalah, jangan mencoba menjebakku. Kamu seharusnya menabrakkan diri ke dinding. Jika kamu tidak punya tekad, maka berhentilah bersandiwara di sini, membuat semua orang tertawa. Cukup. Kami di sini untuk mengambil alih rumah, bukan untuk menonton lelucon kalian. Hui Hongtao, pabrik pupuk, mengambil kembali rumah itu. Beritahu keluarga Bai Tingking untuk pindah. Itu tidak boleh. Kami tidak bisa pindah. Jika kami pindah, di mana seluruh keluarga kami tua dan muda akan tinggal. Kami dari pedesaan. Sewa di kota sangat mahal.
kami benar-benar tidak mampu membayar sewa. Orang tua Han Xinrui sudah tiada selama 3 tahun sekarang. Mereka tak pernah ingin mengambil rumah itu sebelumnya. Mengapa sekarang tiba-tiba? Dulu tidak diambil kembali. Karena Xinrui belum menikah. Sekarang, dia telah menikah denganmu. Terlebih lagi, unit itu juga mengalokasikan rumah pernikahan untuk kalian berdua. Jika rumah orang tuanya dibiarkan kosong, bukankah menyimpannya akan menjadi pemborosan? Itu tidak sia-sia. Kami masih tinggal di rumah itu. Siapa kau bagiku? Mengapa rumah yang ditinggalkan orang tuaku untukku? Ingin memberimu tempat tinggal. Xinrui, kamu tidak boleh bicara begitu. Keluargaku tidak tinggal di rumahmu secara gratis. Kami membayar sewa. Tepat sekali. Kami membayar sewanya. Jika Anda ingin mengusir kami, Han Xinrui, kau wanita jalang. Jika kau ingin mengusir kami, kau harus memberi kami kompensasi sewa 1 tahun. Tidak. 5 tahun. Sewa 5 tahun. 1 tahun adalah 200. Untuk 5 tahun, 1000. 1000. Kau benar-benar seperti katak yang menguap. Beraninya. Aku tidak peduli. Jika kau tidak membayar uangnya, kami tidak akan pindah. Hari ini, aku akan duduk tepat di sini. Jika kau tidak memberiku 1000 yuan, jangan pernah berpikir untuk membuat kami pindah. Han Xinrui. Hari ini, seluruh keluarga kami akan menggigit sepotong dagingmu. Han Xinrui. Siapa yang menyuruhmu datang dan menekanku? Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Xinrui, jika sebelumnya kamu menandatangani kontrak dengan keluarga Bai, maka masalah ini akan menjadi sulit. Ini sangat merepotkan. Tapi aku bisa meminta personal Departemen Keamanan datang terlebih dahulu dan mengusir mereka. Tapi uangnya. Paman Yuan, tolong jangan khawatir. Aku sudah membuat pengaturan. Dia di sini. Hari ini. Mengapa begitu ramai? Ibu, kau akhirnya kembali. Seseorang sedang mencoba. Dia ingin memeras uang darimu. Siapa yang begitu berani? Sampai berani memeras aku. Dia bilang bahwa dia menyewa rumah kita dengan sewa tahunan sebesar 200 yuan dan membayar sewa 5 tahun sekaligus. Dia ingin kita membayar 1000 yuan sebelum dia mau pindah. Berbicara sembarangan. Ini semua karenamu kau nenek tua. Ini semua masalah yang kau timbulkan. Kau keluar dari sini, keluar. Jika kau tidak membayar, aku tidak akan pindah. Aku tidak akan pindah. Jika aku tahu lebih awal bahwa kau adalah bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pindah ke sini. Pindah ke sini kau, tinggal di rumahku secara gratis. Kau bahkan mencoba memeras aku. Kau membiarkanku tinggal di sini secara gratis. Itu karena kau tidak tinggal di sini. Apa hubungannya denganku? Kalian tidak membayar sewa. Baik King. Aku tidak menyangka kau terlihat begitu terhormat, penuh kebohongan, dan hampir menipuku sebesar 1000. Semuanya, kalian benar-benar tidak bisa mempercayai kata-katanya. Dia hanyalah seorang pembohong ulung. Bukan begitu, ibuku memberitahuku. Sewanya 200 setahun. Kalau begitu aku juga tidak tahu. Dia tidak sempat membayar. Baik King, jangan berdiri di sini dengan tampang tidak bersalah. Melihatmu saja membuatku muak. Aku ingin muntah. Seseorang. Keluarkan barang-barangnya. Kau tidak bisa memindahkan mereka. Tidak bisa memindahkan mereka. Tidak bisa memindahkan mereka. Kalau dipindahkan seluruh keluarga kami yang tua dan muda ini akan tinggal di mana? Rumah-rumah di luar sangat mahal. Jika kau tidak ingin membayar sewa, kau bisa tidur di bawah jembatan. Kalau itu tidak cukup baik, pergilah tidur di jalanan. Han Xinrui, kau wanita jahat. Kau tidak punya hati. Kau tidak akan berakhir baik. Di kehidupanku sebelumnya, aku adalah seorang dermawan besar, mendedikasikan segalanya, dan mati dengan lebih mengenaskan. Menantu, kau harus mencari solusi untuk kami. Mereka bahkan memanggilnya menantu. Pasti ada sesuatu yang terlarang terjadi. Cepat bawa ibu dan saudaramu. Kawis matamu. Berhenti bicara omong kosong. Pergi ke penginapan tidak apa-apa. Tapi, kau harus membayarnya. Aku akan membayar. Bukan salah ibuku jika memintamu membayar. Terutama, semua uang yang dimiliki keluargaku dikembalikan kepada Han Xinrui. Masalah ini semua salah Han Xinrui. Jika bukan karena dia bahkan tidak menyapa dan bergegas datang untuk mengambil kembali rumah itu,
Kita tidak akan begitu dipermalukan. Tak satu pun dari kita akan bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi lagi. Di depan semua orang. Betapa tidak tahu malunya. Xinrui. Ini telah tersembunyi di dalam hatiku. Suatu masalah tertentu. Dan tersembunyi selama bertahun-tahun. Aku benar-benar harus mengutarakan pikiranku. Apa itu? Tahun, ketika orang tuamu mengalami kecelakaan. Sebenarnya saat itu, aku seharusnya memberitahumu. Tapi saat itu kamu sudah bertunangan dengan Hui Hongtao. Aku takut itu akan memengaruhi hubungan kalian. Jadi, aku menyimpan masalah ini. Tersembunyi. Ini menyangkut orang tuaku. Orang tuamu, pada malam kecelakaan itu. Sebenarnya orang-orang yang seharusnya bertugas malam itu, seharusnya adalah mertua laki-laki dan mertua perempuanmu. Aku tidak tahu mengapa. Orang tuamu pergi untuk menggantikan giliran kerja mereka. Saat itu, seorang pekerja bernama Yan Jianming bahkan datang ke pabrik untuk membuat keributan. Mengatakan bahwa kematian orang tuamu pasti memiliki poin-poin yang mencurigakan. Namun manajer pabrik saat itu takut hal itu akan memengaruhi promosinya. Menekan masalah ini, itu ditekan. Kamu sekarang sedang bercerai dari Hui Hongtao. Lihatlah, masalah ini. Haruskah kita menyelidikinya? Selidiki. Ini menyangkut orang tua angkatku. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Orang tua angkat. Jika ini benar-benar terkait dengan dua tua bangka itu, aku akan membuat keluarga Hui membayar dengan darah. Komandan, ini adalah pabrik pupuk. Ditugaskan kepada Kamerat Han Xinrui dan suaminya Hui Hongtao sebagai rumah baru mereka. Dia sebenarnya sudah menikah. Sepertinya tidak ada orang di rumah. Komandan, bagaimana jika kita kembali lain kali? Wisma tamu itu terlalu mahal. Kita masih perlu mencari cara untuk mencarikan rumah bagi ibu mertuaku. Ini semua kesalahan Han Xinrui. Jika dia tidak membuat masalah, rumah itu tidak akan diambil. Ayo pergi. Mungkinkah Han Xinrui lagi yang memanggilmu untuk membuat masalah? Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan berdiri di depan rumahku? Apakah Anda Kamerat Hui Hongtao? Ya. Siapa kamu? Halo kawan, saya Fu Yuchen, Komandan Resimen ketiga dari wilayah militer. Beberapa waktu lalu saat saya sedang menjalankan misi, terjadi sedikit kecelakaan. Bersama istri Anda, bantuan kawan Han Xinrui, saya berhasil menyelesaikan misi dengan sukses. Hari ini, saya di sini khusus untuk berterima kasih kepadanya. Kamerat dari kemarin, mengapa ini begitu berat? Ini seperti batu. Itu membuat tulang-tulangku hampir rontok. Jadi malam itu Han Xinrui tak pulang karena menyelamatkan seseorang. Saya sudah meminta orang untuk melapor kepada atasan, untuk menguji kawan Han Xinrui. Inilah yang seharusnya kami lakukan. Tidak perlu memberikan pujian khusus kepada Han Xinrui. Tidak perlu dipuji. Kamerat Hui, apakah Anda dan Kamerat Han memiliki kesulitan dalam hidup? Jika ya, selama komandan kami bisa melakukannya, jangan ragu untuk bertanya. Syarat apapun bisa diterima. Aku ingin sebuah rumah. Tetapi, bukankah pabrik baru saja memberimu sebuah rumah baru? Aku punya kerabat yang tidak punya tempat tinggal sekarang dan hanya menginginkan sebuah rumah. Baiklah. Wilayah militer memberiku sebuah rumah baru. Letaknya dekat sini. Ini benar-benar menyelesaikan masalah besar yang aku hadapi belakangan ini. Terima kasih Komandan Fu. Kalau begitu kami pamit.
Betapa tampaknya petugas itu. King. Aku membantumu mendapatkan rumah. Itu masih di dalam kompleks militer. Apa? Kompleks militer. Itu adalah tempat di mana hanya perwira militer yang bisa tinggal. Kakak Hong Tao, kamu benar-benar luar biasa. Ayo pergi. Hoe Hong Tao, bukankah dia suami kawan Han Xinrui? Bagaimana bisa dia bersikap ambigu dengan wanita lain? Anda beritahu pabrik pupuk untuk menyelidiki secara menyeluruh hubungan mereka antara laki-laki dan perempuan. Saat ini ada tindakan keras yang berat. Selidiki secara menyeluruh. Siap, Komandan. Paman Yuan bilang bahwa ayah angkatku memberitahunya sebelum dia meninggal bahwa dia memegang surat pengaduan di tangannya. Tapi aku sudah mencari di semua barang milik orang tua angkatku dan tidak menemukan apapun. Itu pasti sudah diambil oleh ayah mertuaku Hoi Dahai. Sepertinya, jika aku ingin mengetahui kebenarannya, aku hanya bisa pergi mencari Yan Jianming. Kawan Han Xinrui. Kawan Han Xinrui. Kamu sangat mirip dengan istri guruku, Kau adalah Fu Yuchen. Andalah orangnya. Perwira yang sangat berat yang Anda selamatkan. Jadi itu kau. Aku tidak menyangka dia begitu tampan. Kawan Han. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Malam itu terlalu gelap. Dan aku telah menghabiskan banyak energi. Jadi aku tidak melihat dengan jelas orang yang kuselamatkan. Aku hanya ingat menyelamatkan seorang tentara. Komandan Fu, apakah kau di sini untuk urusan resmi? Saya datang khusus untuk mencari Anda. Penyelesaian misi ini dengan sukses. Sepenuhnya berkat bantuan Anda. Jadi saya datang khusus untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Baru saja pasangan Anda meminta kepada komandan kami sebuah apartemen. Apartemen apa? Suami Anda berkata, kerabat Anda membutuhkan sebuah apartemen. Dan kebetulan saya punya satu di distrik militer. Jadi saya mengalokasikannya untuknya. Kerabat yang mana? Dia ingin memberikannya kepada adik laki-laki Bai Pingking dan ibu untuk ditinggali. Komandan Fu, kita akan segera bercerai. Tolong ambil kembali apartemennya. Anda akan bercerai. Ya, Tapi bukankah Anda baru saja menikah? bagaimana jika kita baru saja menikah? Jika kita merasa tidak cocok, kita harus berpisah dengan tegas. Ini disebut membatasi kerugian tepat waktu. Jadi tolong ambil kembali apartemennya. Hoe Hong Tao, bermain mata dengan orang lain di siang bolong. Benar-benar tidak pantas mendapatkan kawan Han yang jujur. Lebih baik jika dia bercerai. Pergilah menelepon. Katakan bahwa kunci apartemennya hilang. Tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki kompleks. Ya, Lalu kawan Han. Sedangkan untuk Anda, apakah ada hal lain yang memerlukan bantuan saya? Apakah Anda punya mobil? Aku ingin pergi ke suatu tempat. Ya, aku akan mengantarmu.
Adik. Permisi, apakah ini rumah yang Jianming? Untuk apa kau mencarinya? Aku adalah rekan ayahmu dari tempat kerja sebelumnya. Aku hanya ingin datang dan menemuinya. Ayahku ada di dalam. Kau boleh masuk. Benar. Ayahku punya temperamen yang buruk. Hati-hati. Kalau begitu bisakah Anda membawa kami masuk? Ya. Pergi sana. Aku tidak peduli pada bajingan sepertimu. Hati-hati. Kaca. Ayah tidak mau The menemuiku. film was translated Kalian berdua masuklah. and narrated by M Media. Yang Jianming pekerja pabrik pupuk. Siapa Anda? Kakak Yan. Namaku Han Xinrui. Aku adalah putri Han Daming. Kau mencariku. Untuk apa? Aku ingin bertanya kepadamu tentang 3 tahun yang lalu. Masalah mengenai orang tuaku di pabrik. Sudah 3 tahun berlalu. Akhirnya Anda ingat. Aku ditipu oleh Hui Hongtao. Paman Yuan bilang, kamu adalah satu-satunya orang yang tahu kebenarannya. Tolong beritahu aku kebenarannya. 3 tahun yang lalu. Insiden orang tua Anda bukanlah kecelakaan. Itu memang benar. Orang yang bertugas malam itu, awalnya mereka adalah pasangan suami istri Hui Dahai. Aku tidak tahu mengapa. Malah berakhir menjadi orang tua Anda. Kebetulan. Bangunan pabrik runtuh malam itu. Sebelum keruntuhan itu, Hui Dahai, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Hantua, tolong lepaskan kami. Baiklah, kalau begitu pergilah menyerahkan diri. Aku tidak akan pergi. Kamu harus menyerahkan diri. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Aku tidak akan pergi. Han Daming, kamu memaksaku. Direktur Han dan Hui Dahai, apa yang mereka pertengkarkan? Pergi, kamu harus menyerahkan diri. Aku tidak akan pergi, lepaskan tanganmu dariku. Jangan mulai berkelahi. Jangan paksa aku. Mau atau tidak? Tidak. Saat aku mendekat, bangunan pabrik tiba-tiba runtuh. Orang tua Anda tertimpa. Dan kakiku juga patah karena batu bata yang jatuh. Namun penyelidikan menyimpulkan itu adalah kecelakaan. Itu pastinya bukan kecelakaan. Oleh karena itu, aku pergi ke manajer pabrik untuk membuat keributan. Tapi direktur mengira aku bicara omong kosong. Dan bahkan memecatku. Kakak Yan, kamu telah menderita ketidakadilan selama bertahun-tahun ini. Insiden orang tuanya. Ternyata memiliki cerita tersembunyi seperti itu. Seluruh cerita tentang insiden itu, sekarang Anda juga sudah mengetahuinya. Anda bisa pergi sekarang. Kakak Yan, bisakah kamu membantuku membuka kembali kasus itu? Membatalkan putusan. The film was translated and Sudah 3 tahun narrated berlalu. by M Buktinya Media. sudah lama dimusnahkan oleh Hui Dahai. Benar-benar hancur. Membatalkan putusan. Bermimpilah. Aku meminta terlalu banyak. Aku minta maaf karena mengganggumu. Tidak peduli seberapa sulitnya.
Aku harus mencari tahu kebenarannya dan membalaskan dendam orang tuaku. Tunggu. Sejak aku dipecat dari pabrik pupuk kimia, rumor telah menyebar bahwa aku mencuri barang-barang dari pabrik. Ibu RR tidak tahan menanggung penderitaan dan melarikan diri dengan orang lain. RR sekarang berusia 8 tahun. Sampai sekarang tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Masalah pendaftaran sekolah RR. Aku akan menanganinya untukmu, Kakak Yan. Dengan reputasi sebagai putri seorang pencuri, bagaimana mungkin semudah itu? Jika kemungkinan terburuk terjadi, aku akan mengadopsinya. Kamu. Berapa umur Anda? Selain itu, bukankah Anda menikah dengan Hui Hongtao? Aku akan menceraikannya. Kakak Yan, jangan khawatir. Apa yang aku janjikan, pasti akan aku laksanakan. Bagus. Jika Anda benar-benar bisa membantu RR menemukan sekolah, aku akan membantumu membatalkan kasusmu. Aku akan kembali ke kota sekarang juga untuk membantu RR mencari sekolah. RR berusia 8 tahun. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ibu, akhirnya ibu bisa tenang sekarang kan? Aku tidak pernah menyangka bahwa seumur hidupku, aku akan bisa tinggal di kompleks militer ini. Aku dengar bahwa para penjaga di pintu masuk kompleks militer, semuanya dilengkapi dengan senjata. Hanya memikirkannya saja membuatku merasa terkesan. Ini semua berkat kakak Hongtao. Anda adalah ibu kandung King. Benar, aku adalah ibunya. Aku punya barang bagus. Kalau bukan kuberikan padamu lalu, harus kuberikan pada siapa? Bajingan Han Xinrui itu masih ingin mempersulitku. Ini pasti akan membuatnya marah besar. Direktur Hui, sesuatu yang buruk telah terjadi. Direktur Hui, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayahmu mengalami kecelakaan di pabrik. Kamu harus pergi dan melihatnya. Panggil manajer pabrik ke sini. Panggil semua orang dari pabrik pupuk ke sini. Kantor direktur pabrik pupuk. Bukankah kakak Yan bilang dia akan mengambil bukti untuk menghadapi Hui Dahai secara langsung? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia mungkin tidak punya bukti apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, Kalau mau naik orangnya mana? Selamatkan Dahaiku. Yan Jianming. Berani kau menyentuh ayahku, aku akan membunuhmu. Berhenti. Jika kau melangkah maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Apakah kau mencoba mencelakaiku? Yan Jianming, mari kita bicarakan baik-baik. Cepat letakkan pisau dapur itu. Hu Dahai katakan sendiri padaku. 3 tahun yang lalu, gudang itu runtuh. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tentang apa yang terjadi saat itu? Bukankah para pemimpin sudah menanganinya? Itu tidak ada hubungannya denganku. 3 tahun telah berlalu. Mengapa kamu mengungkitnya lagi? Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, maka biarkan manajer Yuan mencari seseorang untuk menyelidiki. Hui Dahai, kamu telah menghancurkan seluruh hidupku. Tidak ada gunanya, meskipun seseorang menyelidiki sekarang. Hari ini, kamu dan aku akan mati bersama. Ini aku. The film was translated aku. and 3 narrated tahun by lalu. M Media. Aku mencuri barang-barang dari pabrik. Dahai ingin membantuku mengembalikannya. Tapi berpapasan dengan Han Daming. Mereka berdua terlibat pertengkaran. Saat melarikan diri, dia menjatuhkan rak cetakan, menyebabkan dinding itu runtuh. Tapi itu benar-benar sebuah kecelakaan. Bagus. Istri Hugh Dahai benar-benar mencuri barang dari pabrik. Ada orang. Tangkap pencuri yang mencuri barang-barang ini. Bawa dia pergi. Ibu. Ayah. Kamu. Apakah kamu putri Direktur Han? Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bantu aku menjaga RL.
Kamu sudah berjanji. Kakak Ian, namamu telah dibersihkan. Pabrik akan memberikan tunjangan ahli waris untukmu. Hari-hari baikmu dan RR masih ada di depan mata. Hudai belum mengaku. Pasangan ini ingin menu TUPN UPN ya? Tidak mungkin. Jika itu hanya pencurian biasa, melaporkan kasus saja tidak cukup. Kakak Ian. Ini semua salahku. Akulah yang pergi mencari kakak Ian. Kalau tidak dia tidak akan. Ini salahku, dia menjadi seperti ini. Ini bukan urusanmu. Ini adalah pilihannya sendiri. Dia sangat pintar. Dia tahu buktinya. Mengingat bahwa buktinya telah dihancurkan. Hanya dengan memperbesar situasi, maka provinsi akan mengirimkan pasukan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Begitukah? Dalam 3 tahun terakhir, dia pasti sudah membayangkannya berkali-kali. Dia tertahan karena RR tidak ada yang merawatnya. Itulah sebabnya dia tidak melakukannya. Han Xinrui, apakah kamu buta? Tidakkah kamu lihat ayah terluka? Cepatlah kemari dan perban ayah. Xinrui mengenai masalah ayahmu. Hoi Dahai, sebaiknya kamu pastikan itu tidak ada hubungannya dengan orang tua angkatku. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Mereka sebenarnya adalah orang tua angkat. Lalu mungkinkah dia adalah putri Komandan Sam dan putri Nyonya yang sudah lama dicari? Yan Jianming sudah kehilangan nyawanya. Ibumu telah ditangkap. Apakah kejadian saat itu akan diselidiki? Semuanya tergantung pada Han Xinrui itu. Kembalilah dan bujuk dia dengan baik. Jangan biarkan dia terus terpaku pada masalah ini. Apakah kamu mengerti? Kamu anak durhaka. Nyawa ibumu dan nyawaku sepenuhnya ada di tangan Han Xinrui itu. Ayah harap tenang saja. Han Xinrui dan aku baru saja menikah. Dia hanya sedang mengamuk belakangan ini. Itu sebabnya dia berani berkata kasar padamu. Tunggu sampai aku pulang dan memberinya pelajaran. Dia akan berperilaku baik setelah itu. Benar. Akhir-akhir ini kamu dan Bai Qingqing itu harus menahan diri sedikit. Jangan memprovokasi Han Xinrui itu lagi. Ayah aku mengerti. Sudah sangat larut. Komandan Fu pasti sudah selesai makan, sekarang kan? Aku ingin melihat sebenarnya apa yang ingin disembunyikan oleh Bai Qingqing. The film was translated and narrated by M Media. Komandan Fu, mengapa Anda makan begitu sederhana? Kalian para pria hanya tidak tahu cara merawat diri kalian sendiri dengan baik. Komandan Fu, ini adalah pangsit yang khusus kubuatkan untuk Anda. Pangsit ini dibungkus dengan sangat teliti. Dijamin kulitnya tipis dan isiannya melimpah. Komandan Fu, silakan dicicipi. Pangsit ini telah dicampur dengan obat kuat yang merangsang pria. Begitu Anda memakannya, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku lagi. Komandan Fu, apakah Anda pun meremehkan saya? Apakah Anda pikir saya tidak sopan? Jangan dengarkan omong kosong Han Xinrui. Semua yang dia katakan adalah fitnah terhadap saya. Dia hanya cemburu karena saya lebih cantik darinya dan seorang mahasiswi. Kamerat Bai Qingqing, aku tidak mengenalmu dengan baik. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Apa yang mungkin saya inginkan? Bukankah saya baru saja membuat pangsit? Dan terpikir untuk membawanya agar Anda bisa mencobanya. Atau Komandan Fu, bahwa Anda memiliki niat lain. Tak kusangka Komandan Fu ternyata kau sejahat ini. Komandan Fu tidak mungkin tidak bisa menahan godaan Bai Qingqing kan? Bai Qingqing, jika kau terus bersikap semena-mena, segera keluar. Berpura-pura sopan, tidak ada pria yang tidak menyukai trik saya ini.
The film was translated and narrated by M. King, apakah kau jatuh? Apakah kau butuh bantuanku untuk berdiri? Tidak, Yu Hongtao mendengarnya. Aku harus pergi menenangkannya dulu, supaya dia tidak merusak rencanaku. Mengobrol dengan Komandan Fu, sungguh menyenangkan. Aku benar-benar lupa ada tamu di rumah. Aku akan kembali dan memeriksanya dulu. Aku akan kembali lagi nanti. Benar-benar si buruk rupa selalu menjadi pembuat masalah. Pangsit ini tidak bisa dimakan. Sudah diberi obat. Kamerat Han, apa maksudmu dengan itu? Aku dengar bahwa Bai Qingqing memiliki sejenis obat di rumah yang membuat pria kehilangan kendali diri saat dikonsumsi. Dia benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Kamerat Han, bukankah kau berencana untuk bercerai? Aku bisa membantumu. Bagaimana kamu bisa membantu? Bagus, mari kita lakukan ini. Akhirnya aku berhasil menenangkan orang yang menyebalkan itu. Sekarang giliran Komandan Fu ini. Aku harus mendapatkannya malam ini. Komandan Fu, apa sebenarnya kesalahan saya? Mengapa Anda begitu dingin kepada saya? Saya hanya ingin Anda mencicipi masakan saya itu saja. Kamerat Bai Qingqing, jika aku hanya memakan pangsitmu, kau bisa pergi. Aku sudah memakan pangsitnya. Kau boleh pergi sekarang. Komandan Fu, Anda benar-benar tidak punya hati kepada saya. Baiklah, saya akan pergi. Karena Anda sudah memakan pangsit yang khusus saya siapkan. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menanganimu nanti. The film was translated and narrated by M. Media. Mengapa semua hidangannya begitu mewah malam ini? Kau cukup murah hati. Bukankah kamu merasa kesal karena Sindrui hari ini? Cepat makanlah lebih banyak. Kau duduk dan makanlah juga. Selama waktu ini, kau tidak kurang menderita ketidakadilan. Kau sudah menjadi kurus. Kamu benar-benar harus makan lebih banyak. Kamu akan butuh energi untuk kerja fisik nanti. Komandan Fu sangat tampan. Sangat panas. Itu benar. Mengapa panas sekali? King, kau sangat cantik malam ini. Jelaskan dirimu dengan jelas. Kapan aku tidak cantik? Pasangan hina. Tunggu sampai besok, aku akan membereskan kalian berdua. Ada yang berselingkuh. Cepat kemari dan lihat. Ada yang berselingkuh. Cepat kemari dan lihat. Hoi Hong Tao Bai Qingqing, kalian berdua pezina yang hina. Si brengsek utama. Lihat aku memukulmu. Tidak tahu malu. Betapa memalukan. Han Xinrui, kau menjebakku. Apa aku menyuruhmu berbaring di atas Bai Qingqing? Ya Tuhan, karma buruk apa yang telah kuperbuat. Suamiku tidur dengan orang lain. Dan dia masih bilang aku menjebaknya. Semuanya tolong hakimi ini untukku.
Suamiku tidur dengan orang The lain. film was translated Mungkinkah and ini salahku? narrated by M. Bukankah Media. itu salah? Han Xinrui, pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Kamu berselingkuh dengan Bai Pingking. Mengapa aku harus pergi? Aku benar-benar tidak akan pergi. Hari ini biarkan semua orang di sini menghakimiku. Kamu berhenti bicara omong kosong. Kami berdua benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu orang jahat. Kamu menggoda suamiku dan masih berani berteriak. Aku memukulmu. Cukup. Belum cukup. Jika aku tidak menghajar, rubah betina yang menggoda suamiku ini. Hari ini, aku tidak akan berhenti. Han Xinrui, bukankah kau menginginkan perceraian? Akan kukabulkan. Kamu tidur dengan kakak ipar, dan sekarang kamu ingin menceraikanku. Hui Hong tahu kamu tidak manusiawi. Suamiku tidak setia. Dan sekarang dia ingin menceraikanku. Hidupku sangat menderita. Hui Hong tahu kamu bajingan. Biasanya kamu mengambil gajimu dan memberikannya sebagai subsidi kepada Bai Pingking. Namun kamu berbohong bahwa kalian tidak bersalah. Aku berhemat dan menabung. Aku tidak berani makan enak. Aku tidak berani berpakaian bagus. Ini terlalu kejam. Cepat atau lambat kau akan tersambar petir. Hui Hongtao, kamu ingin menceraikanku dan mengusirku. Tidak mungkin. Hari ini, entah kamu atau aku yang mati. Aku akan memberimu uang. 1.000. Tidak. 2.000. Apakah itu cukup? Aku tidak mau uang, aku mau nyawa kalian. Xinrui demi bajingan ini, itu tidak sepadan. Bibi Wang. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Bibi tahu kau dizalimi, tapi untuk hal seperti ini, mempertaruhkan nyawamu benar-benar tidak sepadan. Itu benar. Kodok berkaki 4 sulit ditemukan, tapi pria berkaki 2 ada banyak sekali. Begitu kau bercerai, aku akan membantumu menemukan seseorang yang lebih baik untuk membuat mereka marah. Baiklah. Bagaimana rencanamu untuk membayar kembali 2.000 ini? Aku akan memberimu surat utang. Surat utang tidak apa-apa. Tapi itu perlu ditulis dengan jelas. Kamu tertangkap basah berselingkuh. Dan untuk merahasiakannya, istrimu menceraikanmu dan memberiku kompensasi. Kau. Apa? Kamu tidak mau. Jika kamu tidak mau, aku akan melawanmu sampai mati. Baiklah. Semuanya akan sesuai keinginanmu, baiklah. Tertangkap selingkuh dan harus membayar istrinya 2.000. Tertawakan mereka bertiga. Itu benar. Han Xinrui, bisakah kita bercerai sekarang? The film was translated and narrated by M. Media. Aku akhirnya bercerai dari Hui Hongtao. Menjauhlah. Kehidupan ini, aku sudah benar-benar menyingkirkan Hui Hongtao. Dan Bai Qingqing, 2 orang mengerikan itu. Han Xinrui, menceraikanmu hari ini adalah aku yang mencampakkanmu. Aku akan pergi membuat laporan sebentar lagi untuk menikahi Qingqing. Kalau begitu aku doakan kamu dan Bai Qingqing, pasangan bajingan dan pelacur ini, dikurung selamanya. Mengapa Han Xinrui tidak marah sama sekali? Mungkinkah bahwa dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Mustahil. Han Xinrui telah menjadi pengikutku sejak dia masih kecil. Demi menikahiku, dia tidak sabar untuk menyerahkan segenap jiwa dan raganya. Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Han Xinrui, jika kau menyesalinya, aku bisa memberimu kesempatan. Asalkan kau menandatangani surat kesepahaman ibuku, aku bisa merobek perjanjian perceraian itu. Wanita tua itu mencelakai orang tua angkatku. Aku tidak sabar untuk menggigit mereka. Dan kamu masih ingin mendapatkan pengampunanku. Teruslah bermimpi.
Hue Hong Tao Bai King King, kalian berdua telah bermain-main dengan hubungan terlarang. Sekarang saya umumkan. Kalian berdua dipecat dari pabrik pupuk. The film was Apa? translated and narrated by M Media. Siapa yang membocorkan informasinya? Ini baru saja dimulai di sini. Bagaimana bahkan manajer pabrik bisa tahu? Juga Hue Hong Tao dan Bai King King. Kalian dicurigai mencuri penerimaan perguruan tinggi Han Xinrui. Tim investigasi dari Biro Pendidikan sudah ada di sini. Sekarang, kalian akan kembali ke pabrik bersamaku untuk diinterogasi. Bagaimana pencurian penerimaan itu bisa terungkap juga? Aku sudah bersamamu selama ini. Bagaimana aku tahu? Sebenarnya, apa identitas Komandan Fu itu? Panggilan itu baru dilakukan kemarin. Tim investigasi sudah ada di sini. Aku beri waktu 1 menit untuk segera mengenakan pakaian kalian. Jika aku dibawa pergi, aku benar-benar tamat. Tidak mungkin, aku tidak boleh dibawa pergi. Pencurian penerimaan itu, semuanya dilakukan oleh Yu Hongtao sendiri. Dia juga memasukkan pendaftaran rumah tangga. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tangkap dia jika Anda ingin menangkap seseorang. Jangan tangkap aku. Mereka mulai berkelahi seperti anjing dengan begitu cepat. Ini sakit. Kakiku sepertinya patah. Manajer jangan percaya padanya. Saat dia bersamaku tadi, dia sangat bersemangat. Dia hanya berpura-pura. Dia hanya ingin menghindari interogasi. King King, beraninya kau mengkhianatiku. Penjaga bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Rasakan itu. Komandan Fu, aku berutang budi padamu kali ini. Aku akhirnya bisa bercerai dengan Hue Hongtao. Kau menggendongku sejauh beberapa kilometer. Bantuan kecil dariku ini tidak ada apa-apanya. Kalau begitu aku tidak akan berterima kasih atas kebaikan yang besar ini. Namun ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Saat kau masih kecil, apakah kau berada di dekat kamp penebangan kayu saat orang tua angkatmu menemukanmu? Bagaimana kamu tahu itu? Mari kita bicara di luar. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ditemukan di kamp penebangan kayu? Apakah kau juga memiliki liontin The giok yang film was pecah menjadi dua? translated Bagaimana and kamu tahu itu narrated juga? by M Media. Itu mengonfirmasinya. Kau mungkin putri komandan angkatan darat. Aku. Komandan? Lokasi dan liontin gioknya keduanya cocok. Terlebih lagi, kau terlihat persis seperti istri komandan saat dia masih muda. Pasti tidak ada kesalahan. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu bahwa Bai King King mengakui seorang komandan sebagai ayahnya. Aku tak menyangka dia komandan angkatan darat. Putri dari komandan Sang dan istri komandan akhirnya telah ditemukan. Kalau begitu kau pergilah mencari liontin giok itu. Aku akan pergi menyetir mobil. Aku akan membawamu menemui komandan Sang dan istrinya. Baiklah. Han Xinrui penjahat itu sebenarnya adalah putri dari komandan angkatan darat. Mengapa dia yang harus menjadi putri komandan? Dan aku hanyalah seorang penjahat. Tidak boleh membiarkannya mengenali keluarganya.
Shinrui, aku akan menjadi putri komandan ini menggantikanmu. Ayah, aku tidak akan melakukannya. Aku harus menikah dengan Fu Yuchen. Baik, King. Kamu penipu. Apa hakmu memanggil komandan Shang ayah? Kamu, bagaimana kamu bisa kabur? Komandan Fu menyelamatkanku. Baik, King. Apakah kamu pikir dengan mencuri liontin Gyokku dan kemudian menjualku ke pedagang manusia, kamu bisa menyamar sebagai aku untuk mengklaim hubungan kekerabatan dan hidup tanpa beban? Apa? Apa maksudmu liontin Gyok King dicuri? Komandan Nyonya. Leontin Gyok itu milik Shinrui. Saat Shinrui hilang sebelumnya, pikiranku kacau. Jadi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu. Itu tidak benar. Liontin Gyok ini milikku. Ibu, jika ibu tidak percaya padaku, ibu bisa memanggil ibu angkatku untuk bersaksi. Atau ibu bisa memanggil Hyu Hongtao ke sini. Hyu Hongtao adalah direktur pabrik pupuk. Dia juga suami Han Shinrui. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Dia tidak mungkin membantu orang luar sepertiku. Berbohong dan menipu, bukan? Ini? Bagaimana kalau kita panggil Hyu Hongtao itu? Tidak. Kita tidak bisa memanggil Hui Hongtao ke sini. Mengapa? Bukankah dia suami Shinrui? King tidak takut. Apa yang kau takutkan? Itu benar. Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika itu adalah pengkhianatan. Aku yakin jika Hyu Hongtao datang, dia akan tetap memihakku. Shinrui sudah bercerai dengan Hui Hongtao sebagai kekasih gelap Bai King. Jika dia datang, dia pasti tidak akan membantu Shinrui. Itu tidak benar. Aku dijebak oleh Han Shinrui. Baik, King. Reputasimu. Semua orang di pabrik pupuk mengetahuinya. Apakah aku masih perlu bersusah payah untuk menjebakmu? Nyonya, tolong perhatikan baik-baik. Shinrui dan Anda saat Anda masih muda, terlihat sangat mirip. Mereka benar-benar terlihat mirip. Hidupku begitu pahit. Mereka membawaku saat umur 1 tahun. Dan sejak kecil aku sudah mengerjakan pekerjaan rumah. The film was translated Mencuci pakaian and untuk seluruh narrated keluarga. by M. Memasak Media. makanan sepanjang hari. Aku akhirnya berhasil menikah dengan seorang pria. Tapi dia juga mengalami kecelakaan. Aku ditinggalkan sendirian bersama anak itu. Jika bukan karena Hyu Hongtao, teman baik suamiku saat dia masih hidup yang sering datang membantu, hidupku tidak akan sesulit itu. Karena hal ini, Han Shinrui menjadi cemburu padaku. Jadi dia mencoba segala cara untuk memfitnahku. Melihat bahwa dia hampir berhasil lolos, dia mulai mengamuk dan mengancam akan bunuh diri. Ibu dan ayah. Wajar jika orang-orang terlihat mirip. Kalian tidak bisa begitu saja menyangkal aku karena hal itu. And narrated by M. Komandan, Media. laporan hasil tes DNA sudah keluar. Bagaimana aku bisa lupa? Di era ini, mereka sudah bisa melakukan tes paternitas. Laporan identifikasi apa? Tes paternitas adalah teknologi internasional yang mutakhir. Ini dapat mendeteksi hubungan kekerabatan. Bagaimana mungkin ada teknologi secanggih itu? Lihatlah baik-baik sendiri. Tidak, laporan ini palsu. Saat Bai King pergi, selidiki kejahatannya secara menyeluruh. Hukum dia atas semua kejahatannya secara kumulatif. Siap, Komandan. Ibu aku adalah putrimu. Kau wanita berhati busuk. Kau hampir mencelakai putriku. Beraninya kau masih memanggilku ibu. Kau tidak layak. Bawa dia pergi. Ya. Shinrui. Putriku yang malang. Itu semua karena orang tuamu bodoh dan hampir tertipu oleh Bai King. Itulah sebabnya kami hampir melewatkanmu. Ibu sangat bodoh. Ibu. Apa yang kamu katakan? Putriku. Apa yang baru saja kau panggil aku? Nyonya,
Xinrui memanggilmu ibu. Putriku. Kau tidak menyalahkanku, karena kehilanganmu saat kau masih sangat kecil. Baru saja. Aku masih tidak mengenalimu. Ayah. Ibu. Yuchen menceritakan segalanya padaku dalam perjalanan ke sini. Saat itu, kamu sedang menjalankan misi, dan terpaksa menyembunyikanku di hutan. Kalian adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini. Aku hanya bersyukur bisa bertemu kalian lagi. Bagaimana mungkin aku menyalahkan kalian? Bagus. Komandan. Nyonya. Xinrui. Reuni keluargamu adalah hal yang luar biasa. Jangan menangis saat seharusnya kau tersenyum. Benar. Yuchen, pergilah ke hotel milik negara nanti, dan pesanlah meja perjamuan. Kita harus merayakannya dengan layak. Siap, Komandan. The film was translated and narrated by M Media. Kawan Xinrui, sesuatu yang baru saja kau katakan. Kurang aku setuju. Apa itu? Apa maksudmu, Komandan, dan Nyonya adalah satu-satunya keluargamu? Bagaimana denganku? Bukankah aku keluarga? Kerabat macam apa kau bagi Xinrui kami? Jangan bilang. Kalian berdua sudah mengonfirmasi hubungan asmara. Aku sudah membuat rencana. Tunggu sampai Xinrui lulus dari universitas. Lalu kita akan menikah. Persetujuanmu. Aku bilang, kau bocah, kau berani menggunakan taktik ini pada putriku. Hati-hati, atau aku akan menurunkan pangkatmu ke barat laut Besan untuk makan pasir. Kalau begitu itu sempurna. Xinrui juga akan pergi ke barat laut untuk menjadi guru sukarelawan. Ini yang disebut suami mengikuti jejak istri. Di kehidupan ini, memiliki begitu banyak orang yang sangat mencintaiku. Sungguh luar biasa. Kalau begitu mari kita pergi.